Haleluya. Haleluya. Senang sekali melihat saudara-saudara bisa hadir pada sore hari ini. Selamat beribadah. Dan juga rekan-rekan kita yang ada di rumah yang mengikuti ini secara live streaming. Selamat beribadah. Ya, puji Tuhan. Kita punya Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia tidak pernah sekalipun apa yang dia katakan, dia batalkan. Ya, apa yang dia katakan itu pasti jadi. Ya dan amin. Apapun yang menghalangi, kuasanya lebih besar dari semuanya itu. Ya, kita percaya rencana-rencananya buat dunia ini, buat kehidupan kita orang-orang yang percaya itu pasti berhasil. Allah tidak pernah gagal. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sore ini kita melihat tentang prinsip ini, stewardship. Apa yang dikatakan? Stewardship. Bersama-sama coba katakan. Bukan worship, stewardship. Ya. Nah, apa stewardship ini? Pentingnya apa kita lakukan, apa tujuannya, dan seperti apa kita menjalankannya, inilah firman Tuhan yang akan disampaikan kepada saudara. Nah, stewardship ini adalah pekerjaan mengurus, ya dalam bahasa Indonesia ini dikatakan pekerjaan mengurus. Nah, ini adalah satu tanggung jawab, satu tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, pekerjaannya adalah memelihara, mengelola milik orang lain. Nah, ini menarik ini. Ya, kita disuruh memelihara, mengelola milik orang lain. Nah, pekerjaan ini biasanya disebut steward, ya, atau lebih tepatnya juga disebut manager, ya steward. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kalau saudara memiliki kecakapan steward ini akan saudara dijamin ini keberhasilan dalam kehidupan. Itu kita punya kecakapan seperti ini, kita punya kecakapan ini, kita dapat berhasil dalam kehidupan, dalam proses kehidupan. Nah, ada 3 hal yang harus kita kuasai, paling tidak, di dalam kehidupan kita. Yang pertama soal leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan soal jabatan, ya sebab Allah memberikan kepada kita roh pemimpin. Ya, Dia sudah berikan kepada kita roh pemimpin, nah kita kembangkan roh pemimpin itu ke leadership. Bagaimana kita memimpin, yang paling pertama adalah diri kita dulu. Ya, adapun Adapun kepercayaan diberikan kepada kita, kita bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relationship, hubungan-hubungan, dan keberhasilan dalam kita menjalin hubungan itu menjamin kehidupan kita bisa berhasil dalam banyak bidang. Yang ketiga adalah ini, stewardship ini. Ya. Nah, kita sama tahu, saudaraku, ini ketika Allah memberikan nafas kepada kehidupan kita, kepada kehidupan Adam, manusia paling pertama, dia hembuskan nafas ini. Nah, di dalam nafas ini, saudaraku, tidak cuma sekadar manusia itu hidup, dikatakan nafas kehidupan menjadikan manusia itu hidup, tetapi di dalamnya ada roh kepemimpinan. Ya, sebab perintah yang pertama kita melihat ketika Allah menciptakan manusia disuruh berkuasalah. Jadi berkuasalah ini punya kuasa kepemimpinan. Ya, kita
diberikan kuasa kepemimpinan ini untuk di dalam manusia kita, di dalam roh kita, ya, sebagai roh pemimpin. Jadi kita harus menyadari, saudaraku, identitas kita. Kalau kita lupa bahwa identitas kita seperti apa, Allah ingin mengingatkan kita setelah kita mengalami kelahiran baru. Nah, diingatkan bahwa saudara, kita punya roh pemimpin di dalam diri kita. Ya, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, hidup kita, kita punya skill yang namanya personal leadership. Personal leadership itu adalah memimpin diri kita sendiri. Kita punya kecakapan seperti itu. Nah, jadi ketika roh nafas kehidupan itu diberikan kepada manusia, Adam pertama kali, nah roh pemimpin juga diberikan kepada Adam. Nah, roh kepemimpinan ini di dalamnya itu terkandung juga kecakapan, kemampuan untuk mengelola, mengurus apa yang Tuhan percayakan kepada manusia. Ya, dia punya kecakapan, dia punya kemampuan. Sekali lagi, roh pemimpin itu dia punya kecakapan, dia punya kemampuan, dia untuk mengelola, untuk mengurus apa yang Tuhan percayakan kepada manusia. Ya, kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini bersama. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya lihat ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dia berikan nafas hidup itu, dia berikan rohnya, dia berikan roh pemimpin itu di dalam diri kita. Itu bukan soal jabatan, sekali lagi. Roh pemimpin itu dia berikan, dan itu punya kecakapan, itu punya kemampuan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada manusia, yaitu bumi dan segala isinya. Lalu, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa. Dia punya sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Sifat-sifat itu diberikan ketika roh Allah menghembuskan nafas hidup itu kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Nah, dikatakan di sini, perhatikan ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik. Saudara lihat, Taman Eden ini berisi pohon yang sangat menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir di Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Saudara lihat, ini dipercayakan kepada Adam untuk dikelola, ini tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Ada batu-batu yang indah-indah. Batu permata-permata seperti batu krisopras ini. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, lihatlah, taman ini dipercayakan kepada manusia Adam, ya, untuk dia kelola, untuk dia dipercayakan kepada Adam. Tanah ini mengalir 4 sungai, dikatakan di sini. Tempat emas ada, tempat batu-batu permata itu ada. Nah,
kita melihat sekarang apa yang Tuhan percayakan kepada manusia, ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada manusia? Kita melihat yang pertama ini, segala jenis binatang dengan tugas, ini tugasnya manusia. Ketika Allah memberikan segala sesuatu sudah jadi kepada manusia, manusia diperintahkan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak dan atas binatang melata yang bergerak. Semuanya diberikan kepada Adam untuk dia kuasai. Nah, inilah roh kepemimpinannya bekerja. Ya, berkuasalah. Saudara bisa baca itu di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Nah, yang kedua ini yang dipercayakan kepada manusia, yaitu ini, Taman Eden. Saudaraku, dengan tugas, tadi dikatakan, mengusahakan dan memelihara. Ayat yang ke-15 ini, kalau kita membaca selanjutnya, tadi ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, to work it, ya, dan memelihara taman itu, to work it and to keep it, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, kita disuruh, manusia disuruh ini pekerjaan yang dipercayakan kepada manusia untuk kamu usahakan, terus kamu pelihara. Nah, dipercayakan di sini, saudara harus ingat, dipercayakan untuk dia kelola. Inilah pekerjaan stewardship. Ya, dari sejak pertama sudah ada pekerjaan ini. Jadi satu tugas, satu tanggung jawab dipercayakan kepada manusia untuk mengelola apa yang Allah berikan kepada mereka, kepada manusia dipercayakan ini. Nah, inilah yang disebut stewardship. Ya, bukan untuk dimiliki. Ini ownership. Ada satu spirit yang berbeda dengan keinginannya Allah. Allah menginginkan kita punya semua, punya spirit ini, roh stewardship. Ya, pengurus dari harta orang lain. Sedangkan manusia sekarang setelah kejatuhan kita melihat ini berubah jadi ownership, jadi kepemilikan. Ya, kita rasa semua milik kita. Ini ada bahayanya, saudaraku. Ya, ada keuntungannya dan ada bahayanya. Nah, terus Allah mulai mempercayakan Taman Eden ini. Taman Eden yang kecil ini dipercayakan kepada Adam untuk dia kelola dengan baik. Dipercayakan untuk dia kelola Taman Eden ini. Tadi diperintahkan ini, perintahnya, dia disuruh memelihara. Ya, mengusahakan dan memelihara. Saya simpan dulu kata yang kedua. Saya ambil dulu kata-kata yang kedua. Yang pertama tadi mengusahakan, kita simpan dulu. Nah, memelihara. Memelihara itu punya arti menjaga, mempertahankan, mengurus, tetap terawat. Itu pekerjaan maintenance. Ya, maintaining. Pekerjaannya adalah maintaining. Kata bendanya adalah maintenance. Jadi saudaraku, kita disuruh, manusia disuruh memelihara taman ini. Taman pemberian Allah ini. Nah, ini satu taman yang Alkitab katakan taman yang bahasa Ibraninya ya punya arti taman yang indah dan menyenangkan. Bayangkan saudaraku, Allah pencipta langit dan bumi itu, Allah yang kita tahu dia sempurna dalam dia bekerja, sungguh amat baik. Bayangkan saudaraku, dia membuat sebuah taman. Pastilah bagus sekali. Bukan bikinan tukang kebun ini. Bikinan Allah. Dia bikin Taman Eden ini begitu indah. Ya, begitu baik sekali. Pokoknya sangat menyenangkan. Manusia di Taman Eden itu. Nah, manusia disuruh pelihara itu supaya tetap terjaga.
Ya, memelihara bagi kita itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban kita memelihara apa yang Allah percayakan kepada kita. Ya saudara, apapun yang kita pelihara, kita pertahankan, kita akan nikmati hasilnya. Ya, tapi saudaraku, yang kata-kata yang pertama yaitu mengusahakan itu kita harus laksanakan juga. Coba kita lihat kata yang kedua, yaitu mengusahakan. Nah, saya berpikir tadinya seperti ini. Allah itu sudah sempurna, dia berikan Taman Eden. Kayaknya Adam bisa-bisa stres ini, melihat taman itu sudah indah, sudah menyenangkan, sudah bagus sekali, disuruh diusahakan, dikembangkan lagi. Pastilah Adam kalau dia mau protes, dia pasti protes sama Allah. Tuhan enggak salah, Engkau memberikan aku perintah ini, mengusahakan taman ini. Nah, saudaraku, perhatikan. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kepada manusia, itu Allah memberikan kesanggupan untuk kita melakukannya. Ada amin, saudara? Amin? Sekali lagi, apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan, bahkan di dalam kitab Kejadian, manusia itu berkuasa atas binatang-binatang, semuanya dia kuasai. Di atas burung-burung di udara, ikan di laut, saudaraku, ternak di padang. Allah juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukannya. Ya, itu sebabnya saudara perhatikan tidak ada Adam memprotes Tuhan. Ya, tidak ada di kitab Kejadian itu mengatakan Adam komplain kepada Tuhan, Tuhan berat tugas ini, aku tidak mampu. Ya, Adam dengan cakap dia melakukannya. Bahkan dia memberikan nama-nama atas semua binatang-binatang tersebut. Dan nama yang diberikan Adam itu jadi nama yang kita kenal sekarang. Ya, itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Adam. Nah, dia disuruh mengusahakan. Ya, kita berpikir juga begini. Apa yang Allah sudah berikan kepada manusia kita rasa sudah pasti sempurna ya. Pasti sudah sangat baik sekali. Tetapi tidak demikian saudaraku, apa yang Allah berikan kepada kita, saudara perhatikan, masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Haleluya. Perhatikan, apa yang Allah berikan kepada kita, itu punya potensi dalam setiap benda, dalam setiap barang, ya, dalam setiap produk-produk yang kita lihat di bumi ini, itu punya potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Saudara, kalau saudara lihat peluncuran produk, launching barang-barang yang baru, yang produk terbaru, saudaraku, dia katakan begini pasti, produk ini adalah yang terbaik, ya, untuk membantu saudara-saudara. Inilah produk yang terbaik tahun ini. Tapi tahun berikutnya, dia akan bilang yang sama lagi. Ya, produk ini lebih baru, ini adalah untuk menjawab kebutuhan saudara dan ini lebih baik. Lalu kita berpikir, mana tahun yang lalu yang lebih baik dari tahun lalu? Tahun lalu sudah dia mengatakan, ini sudah baik, sangat baik untuk menolong saudara. Dan tahun yang berikutnya dia berkata, ini produk yang baru, yang menolong saudara juga. Jadi kita lihat segala sesuatu itu punya potensi untuk dikembangkan. Nah, Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola, mengembangkan, ya. Ini prinsipnya di Taman Eden ini, itu sebabnya dalam setiap buah, saudara perhatikan ada bijinya. Nah, bijinya itu punya potensi untuk dikembangkan lagi, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, dikelola supaya lebih baik lagi. Nah, inilah yang ditugaskan kepada Adam, mengusahakan, ya, mengerjakan, menggarap tanah itu, mengolahnya, menanaminya, di cultivated, menjadi lebih baik. Karena penuh dengan potensi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya.
Saudara, itu sebabnya nanti kita melihat fatal sekali kalau kita tidak mengusahakan, mengembangkannya. Ya, oke, nanti kita lihat itu. Nah, saudara, kata yang sama dipakai dengan kata bekerja ini, mengusahakan ini adalah abad. Abad ini bahasa Ibrani, ya sering dipakai kata padanan yang sama dengan kata pelayanan, kata penyembahan atau kata ibadah. Nah, hal ini sudah saya pernah sampaikan saudaraku bahwa kita punya peluang, kita punya kesempatan menggunakan pekerjaan kita, menggunakan apa yang kita dipercayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita kembangkan, untuk kita menjadikannya semakin baik. Itu kita punya potensi juga untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara bicara soal penyembahan, bukan saja ketika kita menyembah, ikuti worship leader, singers, kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan. Bukan saja itu. Ya, tetapi kita punya potensi, lihat, pekerjaanmu. Ketika kita mengembangkannya dengan lebih baik lagi untuk kemajuan, untuk perkembangan keuntungan orang lain, ya, kita menjadikan sesuatu itu lebih baik, itu menyenangkan Tuhan. Yaitu menyenangkan Tuhan, kita bisa pakai itu buat pelayanan, dan penyembahan, untuk ibadah. Kita juga bisa memakai itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya dengan apa yang di tangan saudara, apa yang Allah percayakan kepada saudara hari ini, kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan kita Yesus. Ya. Tapi kalau kita lagi di gereja seperti ini, kita menyembah Tuhan seperti kita naikkan penyembahan kita. Ya, tetapi ketika keseharian kita di luar, kita punya potensi yang sama. Kita bisa menyenangkan Tuhan dengan pekerjaan kita. Hati-hati, di pekerjaan itu banyak liku-likunya tentunya. Ya, saudara yang bekerja dunia pekerjaan, saudara tahu liku-likunya, banyak peluang juga kejahatan di sana. Ya, banyak sekali cinta akan uang di sana, yang membuat kita tidak bisa menyenangkan hati Allah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Nah, kejatuhan manusia, kita melihat sekarang, ya, dari spirit of stewardship ini, manusia ketika jatuh di dalam dosa, ya hilang ini. Dia punya sekarang kepemilikan, roh kepemilikan ini. Nah, kita lihat contohnya ini. Raja Nebukadnezar dan Raja Herodes, dua orang ini, ya, yang pertama Raja Nebukadnezar, dia sudah melihat bagaimana Allah itu mati dan mimpinya itu diartikan oleh Daniel. Daniel mengartikannya mimpi itu, saudaraku, dia takjub begitu luar biasa dengan apa yang Daniel katakan. Dia memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dia mengakui kepemilikan, semua kepemilikan milik Tuhan. Tapi dia lupa, saudaraku, 1 tahun setelah dia diberi tahu arti daripada perumpamaan, daripada arti mimpinya yang lain, yaitu sebuah pohon, kalau saudara baca itu, ya Daniel 4, sebuah pohon yang begitu lebat, saudaraku, banyak buah, banyak yang bernaung di bawahnya, binatang-binatang dan burung-burung. Nah, sementara itu ditebang pohon itu, ditebang. Lalu menjadi lari semua yang berteduh di bawahnya, tinggal tunggulnya, jadi tinggal tunggulnya, dan itu memiliki arti bahwa Raja Nebukadnezar akan diperlakukan sedemikian seperti binatang, dia menjadi gila, dia diasingkan selama 7 tahun. Nah, itu dia sudah diperingatkan. Dia lupa, setelah 12 bulan kemudian dia membanggakan dirinya. Dia katakan, wah, bukankah aku yang membangun kota yang besar ini, kota Babel. Lalu seketika itu juga, saudaraku, Allah yang Maha Kuasa itu mengambil pikirannya yang sehat.
dia jadi tidak normal, dia jadi seperti binatang. Ya, seperti binatang. Bayangkan saudaraku, raja seperti bertindak seperti binatang. Jadi kukunya panjang-panjang, ya rambutnya tidak terurus. Selama 7 tahun dia diasingkan. Setelah 7 tahun, barulah Allah pulihkan dia. Allah kembalikan pikiran yang normalnya ke dalam dirinya. Dia menjadi sembuh kembali. Barulah dia mulai mengagungkan Allah. Ya, kita menyaksikan bahwa raja seperti Nebukadnezar ini, dia mengakui semua itu milik Tuhan. Nah, bayangkan saudaraku, ini raja yang begitu besar, penguasa kerajaan dunia pada waktu itu. Mengakui. Nah, raja yang kedua, Raja Herodes. Raja Herodes ini tidak mengakui, ini Raja Herodes, raja yang lain lagi, kisah bukan raja yang ingin membunuh Yesus. Ya, kita tahu Raja Herodes itu sebuah gelar. Dia. Nah, Raja Herodes ini ketika satu waktu dia pidato, dia katakan mungkin ya, dia mengagungkan dirinya, dia mengagungkan apa yang dia kerjakan, mengagungkan milik kepunyaannya. Lalu rakyatnya berkata, ini suara Allah, ini bukan suara manusia. Nah, seketika itu juga malaikat turun dari surga, ditamparnya. Herodes ini ditampar, dia langsung mati. Dan yang menyedihkan katanya mayatnya dimakan oleh cacing-cacing. Nah, kita baca saja ke kisah yang ketiga ini tentang orang muda yang kaya. Yang juga dia, itu sebabnya Tuhan katakan begitu sukar orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti ini, itulah ceritanya. Matius 19 kita melihat. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus, Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, orang muda yang kaya, pergilah jualah segala milikmu, jual, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ya. Terus, ayat ke-22, nah ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, apa? Pergilah ia. Pergi dengan hatinya sedih. Kenapa? Kenapa? Sebab banyak hartanya. Dia merasa memiliki harta yang begitu banyak. Nah, sebenarnya Tuhan hanya mengetes, ya mengetes sebagai warga-warga kerajaan sorga. Ya, kita tahu semua kepemilikan kita itu milik Tuhan. Ya. Tidak ada yang kita punyai yang tidak diberikan kepada kita. Anak orang muda ini, dia meninggalkan Tuhan. Dia rela tinggalkan Tuhan karena banyak hartanya. Dia tidak rela menjualnya. Ya. Padahal cuman mungkin saya percaya Tuhan tidak berpikir seperti itu juga ya. Atau mungkin berpikir seperti itu juga, saya nggak tahu. Yang pasti dia punya roh kepemilikan ini. Ya begitu, akhirnya Tuhan katakan begitu sukar orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kita lihat ini pemulihan Allah kerjakan di dalam diri Daud. Dalam diri Daud, Daud ini dia raja yang luar biasa. Dia kaya begitu, dia punya persediaan mendirikan bait suci untuk Tuhan tidak izinkan dia mendirikan bait suci. Tuhan suruh kumpulkan semua itu untuk Salomo yang akan mendirikannya. Dia mengakui, saudaraku, Daud ini dengan apa yang dia dapat, dia memuji Tuhan, engkaulah yang punya kejayaan, kemuliaan, kehormatan, kekayaan, semuanya. Semuanya kami terima daripada engkau. Ini pengakuan Daud. Ya, dia punya semua itu, tapi dia terima daripada Tuhan. Ya. Saudara, kita lihat yang satu lagi. Nah,
tentang Sakeus. Coba kita buka ayat 8 dan 9, Lukas 19 ayat 8 dan 9. Nah, ya, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, apa dia katakan? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kukembalikan. Berapa? 4 kali lipat. Saya tidak tahu percakapan antara Yesus dengan Sakeus di rumahnya Sakeus. Tetapi dari percakapan, setelah selesai percakapan itu, Sakeus memutuskan ini. Setengah aku berikan kepada orang miskin. Dan siapa yang pernah aku tipu, aku mengembalikan 4 kali lipat. Dia tahu, saudaraku, semua kepemilikan yang dia miliki. Padahal dia orangnya sungguh pelit. Tetapi sejak dia ketemu Yesus ada perubahan yang begitu besar. Ya, dia tahu kepemilikan itu punya Tuhan. Ya, spirit of stewardship itu. Nah, sekarang kita kembali. Nah, kita lihat ini, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, kenapa ada satu pohon yang tidak boleh dimakan? Semua boleh kamu makan dengan bebas. Menarik sekali, pohon-pohon itu menarik untuk dimakan, enak, untuk dinikmati. Saudara, semuanya boleh kau makan, tetapi satu yang tidak boleh kau makan. Jangan kau sentuh, jangan kau makan. Yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak boleh, nanti kamu mati. Ini mengingatkan supaya Adam tahu, supaya Adam mengerti bahwa Taman Eden itu memang dipercayakan kepada Adam, bukan untuk dimiliki oleh Adam. Supaya Adam mengerti, oh ini bukan milikku. Jadi ada yang dilarang oleh Tuhan untuk dia tidak boleh makan. Ya, ini juga bicara tentang soal 1/10 dari milik kita yang kita harus kembalikan. Supaya ini jadi satu pengakuan kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Semua milik kepunyaan Tuhan. Nah, kita melihat pelajaran yang penting dari stewardship ini. Yang pertama adalah ketika kita menyebut Tuhan, itu bahasa Ibraninya Adonai, bahasa Yunaninya itu Kurios, bahasa Inggrisnya Lord, sebenarnya diterjemahkan dengan Tuan. Tetapi bahasa Indonesia terjemahkan dengan Tuhan. Nah, itu artinya dialah pemilik segala sesuatu. Ya, Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta orang yang diam di dalamnya, semua Tuhan yang milik, Tuhan pemilik. Ya, tidak ada satupun milik kita. Dia percayakan kepada kita saja untuk diusahakan dan dipelihara. Ya, dipelihara dan diusahakan. Jadi kita punya tanggung jawab itu, saudaraku, memelihara dan mengusahakan. Nah, kita sebagai yang bukan miliknya, mari kita berkata kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, untuk apa Tuhan memberkati aku? Tuhan percaya kepada aku. Tuhan mempercayakan berkat yang besar ini. Untuk apa? Nah, harusnya spirit ini kita miliki, saudaraku. Kita bertanya kepada Tuhan buat apapun, saudaraku. Kalau ada saudara punya kelebihan, saudara bertanya sama Tuhan. Ya Tuhan, kira-kira ini untuk apa? Untuk apa Tuhan? Apa yang Engkau ingin lakukan dengan uangmu? Harusnya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Kita mengakui sesungguhnya ini bukan milik saya. Ini kepunyaan Tuhan. Saudaraku begini, ini betul-betul sehat saya katakan. Kalau kita tidak merasa memiliki, saudaraku, kita tidak akan berat. Kalau saudara lihat krisis ekonomi, ya orang-orang yang coba menghabisi uang saudara, orang-orang yang jahat, yang licik, yang coba menggerogoti apa yang milik saudaraku. Kalau saudaraku
ini menyerah kepada Tuhan, kepemilikan ini Tuhan daripada engkau, engkau yang memelihara, itu kita dapat tenang, saya katakan. Kita dapat sejahtera menyerahkannya semua kepada Tuhan, lalu Tuhan yang menjaga. Ini soal merasa kepemilikan atau tidak saja. Ya, apakah kita merasa memiliki deposito kita? Apakah kita merasa memiliki semua itu? Kalau ketika satu waktu terjadi yang tidak kita kehendaki, bisa-bisa kita goncang benar-benar jiwa kita. Kalau ini semua milik Tuhan, ya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita masih bisa kuat, saudara-saudara. Ya ini begitu sehat, saya katakan. Begitu baik untuk kehidupan kita. Kita merasa tidak memiliki. Dipercayakan, kita hanya dipercayakan karena engkau percayakan Tuhan, aku pelihara dengan baik, aku kelola dengan baik, aku kembangkan menjadi lebih baik lagi. Itu tanggung jawab aku. Nah yang kedua saudaraku, ya ada pertanggungan jawab saudara. Ada pertanggungan jawab, kita lihat tentang Matius 25 ayat 14-30 tentang perumpamaan tentang talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 dan 2 apa yang dia lakukan? Dia kembangkan, ya, dia usahakan menjadi 2 kali lipatnya. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Nah yang 1 ini dia. Yang 1 ini cuma dipelihara. Dia tidak melakukan apa-apa. Hanya memelihara jadi utuh seperti itu. Dia simpan di dalam tanah, lalu dia gali kembali, dia kembalikan kepada tuannya. Bukannya senang malah tuannya berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Inilah apa yang kita tidak kembangkan saudaraku, Allah tidak senang. Dia mempercayakan kepada kita untuk kita kembangkan, benar-benar untuk kita usahakan. Itu punya potensi menjadi lebih baik lagi, menjadi berkali-kali, bisa berkali lipat. Ya kalau kita lihat prinsip-prinsip dalam berkat Tuhan, ya bagaimana kita mengembangkannya, dibilang bertambah, hendaklah engkau bertambah banyak, penuhilah bumi, ya, berkuasalah dan taklukkanlah. Itu kita mengembangkannya dengan baik sampai kita bisa menaklukkan apa yang kita kembangkan. Ya, menaklukkannya bukan menguasainya, tetapi kita dapat mengendalikannya dengan baik. Nah, itulah saudaraku. Pertanggung jawab, 1 talenta yang tidak dikembangkan diberikan kepada orang yang punya yang lebih banyak talentanya. Ya, jadi orang itu mengembangkan, menggunakan 11 talentanya. Karena ada 1 talenta yang tidak dipakai untuk dikembangkan. Ya, untuk dikembangkan dengan lebih baik lagi. Nah, apa yang kita tidak kelola, kita akan kehilangan. Ya, sekali lagi kita akan kehilangan apa yang kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Kita akan kehilangan kesehatan kalau kita tidak bisa mengelola kesehatan itu dengan baik. Ya, engkau yang sedang sakit-sakitan, minta hikmat kepada Tuhan supaya dapat mengelola kesehatan dengan baik. Ya, supaya kalau kita tidak kelola dengan baik, kita kehilangan kesehatan kita. Begitu juga dengan keluarga, dengan rumah tangga. Dengan rumah tangga, saudara kalau tidak dipelihara baik-baik dan diusahakan, bukan cuma dipelihara, ya. Kalau dipelihara itu pasti akan menurun. Pasti akan menurun. Itu sebabnya dikembangkan, harus menjadi naik. Kita kalau itu tidak kita jaga, tidak pelihara, kita tidak usahakan, kita akan kehilangan keluarga. Kita akan kehilangan anak-anak kalau kita tidak bisa mengelola anak-anak itu dengan baik. Ya, yang punya anak-anak, semua yang hari ini kita punya penyesalan, anak-anak kita tidak tahu di mana, kita tidak bisa mengelolanya. Jadi jangan minta yang macam-macam sama Tuhan, kalau yang ada saja kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Ya, kita akan kehilangan apa yang kita tidak bisa kelola. Ya, coba ulangi bersama-sama. Kita akan kehilangan apa yang tidak dapat kita kelola. Oh ya.
saudara semua bidang. Bisnis saudaraku, usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan kita jemaat ini, kalau kami tidak bisa mengelolanya dengan baik, ini kalau cuma dipelihara, dia akan menurun kualitasnya. Dia akan terus menurun. Kalau kami tidak mengembangkannya, ini tidak akan jadi seperti ini, saudara. Kita berusaha, karena ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk mengelola dengan baik, mengembangkannya, dan memeliharanya dengan baik. Ya, setia di sini bukan pasif, saudaraku. Kata-kata setia itu bukan kata-kata yang pasif. Dia satu kata yang aktif, ya disebutkan di sini produktif dalam menghasilkan buah. Nah, itu setia. Setia berarti produktif, dia menghasilkan buah. Dia setia bertumbuh, dia setia ada peningkatan. Terus tahun demi tahun ada peningkatan. Nah, saudara bayangkan rumah tangga kita. Saya dengan istri, kami sudah 27 tahun, 27-28, mau 28 tahun menikah. Nah, pernikahan dulu waktu tahun yang pertama, saudaraku, dibandingkan dengan 28 tahun seperti ini, ya, saya sudah merasakan bagaimana kehilangan menjadi seorang pribadi yang lebih baik, ya, karena istri saya. Begitu juga dengan dia menjadi salah satu pribadi yang lebih baik daripada 28 tahun yang lalu. Nah, itulah buktinya kita kembangkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak dikelola dengan baik, istri kita, suami kita kalau tidak dikelola dengan baik, kita akan kehilangan. Sudah rasa kehilangan istri, kehilangan suami? Kalau kita tidak kelola dengan baik, semua yang kita tidak bisa kelola, kita akan kehilangan. Haleluya. Yang ketiga, ya, inilah harta sejati kita, dipercayakan kepada kita harta milik kita. Nah, tadi dikatakan kita tidak memiliki apa-apa, tapi kok ini dipercayakan harta milik kita. Nah, coba kita lihat harta milik kita di dalam Kejadian Lukas 16 ayat yang ke-12. Lukas 16 ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ya, kamu tidak setia, ayat 12. Lukas 16 ayat 12. Nah, dan jikalau kamu tidak setia mengerjakannya, ya, dalam harta orang lain biasanya kita tidak setia, ya. Kita jarang sekali mengerjakan apa yang dimiliki orang lain dengan setia. Bukan punya kita katakan. Tetapi itu sangat berpengaruh kepada apa yang akan kita dapatkan. Kalau kamu tidak bisa setia dalam harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan kepadamu, menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita punya harta. Allah yang simpan itu. Nah, baru kita akan lihat tadi, bahwa kamu akan beroleh harta yang di sorga. Harta yang sejati kita, Tuhan simpan. Itu dalam bentuk deposito, deposito kita di sorga. Dia akan berikan kepada kita harta di sorga. Kita baru rasa memiliki nanti dalam upah kekekalan yang diberikan Allah. Ketika dia datang kembali, dia akan memberikan upah ini kepada kita. Dia berikan upah inilah baru milik sejatinya punya kita. Sekarang kita ngelola punya orang lain. Ya, milik Tuhan. Kelola dengan baik-baik apa yang Allah percayakan kepada kita. Waktu, semua talenta, semua keuangan, semua. Kelolalah, saudara, kelola dengan baik. Jadikan diri kita steward yang baik. Ya, seorang pengurus yang baik. Nah, Tuhan akan berikan kepada kita begini. Dia akan berikan namanya kebahagiaan. Disinilah letaknya kita berbahagia. Rasa cukup, rasa puas,
Dan inilah yang disebut berkat Tuhan. Kenapa saudara melihat ada yang orang-orang kaya yang tidak pernah puas dengan kekayaannya. Dia kepingin lebih kaya lagi. Dia kepingin lebih kaya lagi sehingga terus dia seumur hidup dia selalu berusaha untuk lebih kaya lagi. Kalau dia punya spirit of ownership, kepemilikan, dia tidak akan pernah berbahagia. Dia raih tapi hatinya kosong. Dia tidak bisa itu diisi dengan kepemilikan hati kita. Tidak bisa diisi dengan rasa cukup, rasa puas. Kita baru bisa akan punya rasa puas, rasa cukup ketika kita mengakui bahwa ini milik Tuhan. Saya cuma dipercaya mengelola. Saya hanya dipercaya untuk mengembangkannya. Dan saudara-saudara, kembangkanlah dengan baik. Apa yang saudara kembangkan dengan baik, Tuhan akan berikan kepada saudara harta yang sesungguhnya. Kemuliaan, hormat, dan pujian pada waktu dia datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita miliki roh stewardship ini. Kita mengelola, yang kita kelola memang bukan milik kita. Itulah sebabnya dibutuhkan tanggung jawab. Merasakan itu seperti milik sendiri, milik kita sendiri. Kita bertanggung jawab dengan kepemilikan itu. Satu waktu kita, dia katakan ketika dia datang kembali kepada seperti perumpamaan raja itu, dia pergi keluar kota untuk dilantik sebagai raja. Nanti kalau sudah selesai dia pulang lagi. Nah, pada saat itulah pertanggungan jawab kita sebagai yang dipercayakan talenta itu kepada kita. Apakah kita mengembangkannya dengan baik?